sudah terlihat jelas, Dok. Oke, jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di blok tropis kali ini, di bagian pediatrik ada dua yang mengajar, yaitu saya sendiri dan Dr. Arwini. Dr. Arwini kalau nggak salah besok, kalau saya hari ini. Oke, kita cuman kuliah 2 jam mata pelajaran saja, mata kuliah saja. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Soalnya berputar di daerah sini, bisa berkembang atau tidak itu terserah nanti, dilihat saja. Oke, jadi judul hari ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang berhubungan dengan ilmu penyakit tropis. Oke, yang pertama adalah tifoid atau tipes. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan tentang tifoid, ini adalah jadwal imunisasi anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Ini yang paling terbaru ya. Di atasnya ini belum ada. Nah, dari tahun ke tahun, jadwal imunisasi selalu berubah-ubah. Jadi selalu update dengan yang paling baru. Nah, imunisasi di Indonesia itu ada lumayan banyak, dari hepatitis B, dilihat sini, sampai dengue. Ya, dan umurnya dari lahir, kalian lihat cara membacanya adalah dari lahir 1 bulan sampai batas ini 24 bulan atau 2 tahun, dan setelahnya adalah hitungannya tahun. 3, 5, sampai 18 tahun. Karena anak Indonesia, umur anak adalah menurut WHO 0 sampai 18 tahun. Ya, jadi sampai SMA. Gitu. Nah, yang masuk di blok tropis kali ini adalah tifoid, terus nanti ada juga difteri, terus tetanus dan polio. Ya, semua ada imunisasinya. Jadi yang pertama adalah kita lihat adalah tifoid. Imunisasi buat tifoid itu dimulai dari umur 24 bulan, lihat di sini ya, atau umur 2 tahun, dan diulang 3 tahun setiap 3 tahun. Jadi umur 2 tambah 3 berarti umur 5 tahun. Jadi nanti suntik pertama di 2 tahun, terus kemudian umur 5 tahun, dan kali-kali 3 berikutnya, tambah-tambah 3. Diulang setiap tahun, 3 tahun sekali. Awas, tunggu dulu. Oke. Nah, saya lihat dulu teorinya. Demam tifoid itu namanya bermacam-macam. Bisa tifus abdominalis, enteric fever. Tunggu dulu, di pause dulu ya. Oke, jadi ada beberapa macam nama buat penyakit tipes. Dan tipes sendiri atau tifoid adalah suatu infeksi yang sifatnya akut. Akut itu berarti kurang dari 1 bulan. Perjalanannya sistemik, sistemik. Nama lainnya adalah salmonellosis. Salmonella dari kata salmonella. Ini bakterinya adalah Salmonella typhi. Nah, Salmonella sendiri adalah suatu bakteri bergram negatif. Dia ada bulu-bulunya atau flagel-flagelnya. Dia bentuknya tidak berkapsul. Dia itu berbentuk seperti kapsul, tapi dia adalah bakteri tidak berkapsul. Bentuknya saja. Jadi kalian jangan bingung. Tulisannya tidak berkapsul, tapi dia bentuknya seperti kapsul. Dan dia sifatnya adalah spora anaerob.
Nah, antigennya sendiri atau bagian dari kumannya sendiri ada beberapa, yaitu ada O, ada H, ada K, dan ada V. Tapi yang paling penting yang kita fokuskan cuman yang di badannya saja, yaitu antigen O-nya. Jadi untuk dilihat bermaknanya dari pemeriksaan penunjang nanti yang dilihat adalah antigen O-nya. Nah, ada 4 macam golongan dari bakteri Salmonella, tapi golongan yang paling bergejala dan paling berat penyakitnya adalah Salmonella typhosa atau Salmonella typhi. Infeksinya adalah infeksi enteral, berarti fokusnya adalah pintu masuknya dari mulut sampai ke feses, sampai ke rektum, dan infeksinya bisa dari penderita sendiri atau infeksinya bisa berbentuk karier. Ya. Nah, kita lihat insidennya di sini ya. Aduh. Bentar ya. Bentar. Oke, di layar tulisannya apa, Faiz? TB dok, insiden dan patogenesis dok. Oke. Lanjut ya. Jadi insidennya untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Bisa 1:1, kadang penelitian lain bilang 2:1, itu tidak ada masalah untuk jenis kelamin. Yang paling kita fokuskan di sini adalah kita berfokus di anak-anak besar. Alasannya adalah karena penyakit tifoid ini adalah penyakit enteral, jadi dia dari oral ke rektal. Jadi yang bisa terjangkiti atau yang paling berpotensi untuk terkena penyakit tifoid ini adalah anak-anak yang sudah pintar jajan atau pintar makan makanan yang tidak higienis di luar. Jadi makanya umurnya itu adalah anak-anak besar. Nah, dia penyebarannya tadi bisa 2 cara, yaitu bisa dari oral ke rektal sampai ke bawah, atau transplasentar. Jadi dari ibu turun ke bayi yang dikandungnya. Nah, klinisnya adalah kita lihat di sini, masa inkubasi atau masuknya kuman sampai timbulnya gejala itu bervariasi dari 1 sampai 3 minggu. Ini. Jadi demamnya itu harusnya karena dia inkubasinya 1 sampai 3 minggu, jadi demamnya itu biasanya baru muncul setelah 7 hari. Gitu. Normalnya adalah inkubasi 7 sampai 14 hari. Gitu. Dan pola demamnya dia bervariasi mulai dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Jadi kalau mana itu? Ada di sini dibilang bahwa variasi terpendek inkubasi itu adalah 7 sampai 20 hari. Masa terpendek adalah 3 hari. Jadi biarpun ada beberapa kasus yang bukan tifoid klasik, pasien-pasien anaknya itu baru 3 hari demam, itu sudah menimbulkan gejala khas buat tifoid. Ya. Jadi jangan terlalu kaku untuk tifoid itu harus demamnya lebih dari 7 hari baru dibilang tifoid. Secara teori seperti itu, tapi secara klinis kita sudah mengalami pergeseran. Jadi pola demam atau masa inkubasinya itu menjadi lebih pendek. Nah, demamnya di sini pola demamnya adalah dia demam tinggi, utamanya malam hari, tapi pada pagi hari demamnya sudah turun tapi tidak terlalu turun. Jadi kalau dilihat dari grafiknya di sini, dia hanya turun sampai 37 derajat Celcius saja. Gitu. Dan tidak turun sampai normal. Itu di minggu pertama. Terus yang lebih penting lagi adalah
2-3 minggu demamnya turun secara drastis atau lisis. Bahkan ada demamnya sampai 40 derajat Celcius. Dan kalau dilihat dari grafiknya di sini, pola demam ini adalah diikuti oleh kultur. Cara kita memeriksa kultur mana yang berpotensi untuk positif adalah tergantung dari pola demamnya. Pola demam itu adalah mengikuti aktivitas dari kumannya itu sendiri. Jadi kalau kita mau kultur feses itu belum positif di minggu pertama. Yang berpotensi positif adalah kultur darahnya. Tunggu ya. Iklan dulu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi sampai mana? Oh ya. Cara kita memeriksakan kultur adalah tergantung dari pola aktivitas kuman. Jadi yang bermakna di sini adalah kultur darahnya dulu. Di minggu kedua baru terlihat peningkatan kumannya, yaitu karena kumannya sudah sampai di daerah usus dan sudah berkembang biak di situ, makanya yang positif adalah kultur fesesnya. Sementara kultur darahnya, jika kita periksa di minggu kedua ke atas, itu sudah mulai negatif di sini. Gitu. Nah, gejala klinis yang pertama adalah demam. Untuk tifoid, gejala klinis yang kedua adalah gangguan saluran cerna. Nah, gangguan saluran cerna ini bisa bermacam-macam. Mulai dari atas, itu kita lihat di mulutnya ada bau khas untuk demam tifoid. Terus bibirnya kering, terkelupas, pecah-pecah seperti kalau di iklan seperti panas dalam. Nah, cuman masalahnya panas dalam itu di ilmu kedokteran itu tidak ada. Jadi ceritanya itu seperti kalau orang awam itu dibilang panas dalam, itu bibir kering, terkelupas, dan pecah-pecah. Lidah kotor khas tifoid adalah dia tebal di tengah dan merah atau hiperemis di bagian pinggirnya. Anaknya malas makan, tidak nafsu minum, bisa disertai mual muntah. Nah, tanda khas kedua adalah dia pasiennya kalau tidak berak-berak atau diare, malah tidak pernah beol hampir 1 minggu. Jadi itulah yang kita sering tanyakan di anamnesis pasien. Apabila dia sudah demamnya lebih tinggi pada malam hari, bisa 7 hari, demamnya tidak mau turun, saya bisa tanyakan apakah anaknya disertai buang air besar berlebih atau tidak pernah BO sama sekali. Hepatosplenomegali kadang ditemukan, kadang tidak. Yang ketiga adalah gangguan kesadaran. Jadi ada triasnya buat pencernaan dan kesadaran. Anaknya biasa tidak sampai koma, tapi anaknya seperti mengantuk. Jadi pada saat di anamnesis dan diperiksa, anaknya seperti mengantuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda anak yang semangat. Gitu. Jadi dia lemas, seringkali tidur, atau yang parahnya adalah dia bisa sampai koma. Nah, di beberapa klinis dari tifoid kadang disertai dengan bercak-bercak merah. Dan itu kalau di orang awam dikatakan seperti puru-puruang atau sarampah. Padahal dia adalah tifoid. Jadi hati-hati dalam mendiagnosis suatu ruam merah di kulit. Bisa jadi dia berdiri sendiri atau dia bisa bagian dari penyakit yang lain. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau tifoid itu, darah rutin tetap ya. Kita lihat apakah HB-nya, dia anemia atau tidak, leukositnya.
Leukosit kadang tidak bermakna, kadang dia normal, kadang turun, atau kadang naik. Trombosit biasanya normal. Nah, ini pemeriksaan gold standar atau yang paling bagus dilakukan adalah pemeriksaan kultur. Kultur darah tadi yang sudah dibahas, kultur darah harus diperiksa di minggu pertama, kultur tinja di minggu kedua, dan kultur urin di minggu ketiga. Nah, tapi meskipun dia adalah gold standar, pemeriksaan kultur darah seringkali negatif. Nah, kalau dia positif berarti alhamdulillah, berarti kita sudah tahu kalau dia adalah demam tifoid. Tapi kalau negatif belum tentu dia bukan tipes. Bisa jadi dia tipes tapi kulturnya negatif. Kenapa bisa? Karena anaknya sudah minum antibiotik sebelum dikultur darahnya, mungkin antibiotik oral dari dokter yang dia datangi untuk periksa gitu sebelum masuk rumah sakit, atau volume darah yang diambil pada saat pemeriksaan kultur jumlahnya kurang karena pemeriksaan darah pada anak itu susah diambil. Terus pada saat pencampuran atau penyimpanan di medianya itu terlalu lama, jadi tidak langsung dimasukkan di medianya, atau anaknya pernah di vaksin tifoid sebelumnya, jadi pemeriksaannya bisa terganggu atau kacau. Kemudian pengambilan darahnya itu yang tadi lebih dari 1 minggu. Jadi kadang kuman yang diambil itu jumlahnya kurang sehingga tidak terbaca pada saat dibiarkan di media. Nah, ada yang paling bagus adalah kultur sumsum tulang, tapi susahnya adalah meskipun dia sensitivitasnya sampai 90%, tapi dia sangat nyeri, sehingga untuk anak seringkali kita tidak anjurkan untuk kultur sumsum tulang kecuali kalau kita curiga komplikasinya adalah meningitis akibat tifosa. Jadi meningitis tifosa. Jadi meningitis akibat tifoid berkomplikasi sampai kumannya sampai di otak atau di meninges. Biasanya ini untuk kebutuhan penelitian saja. Dan bagusnya adalah kenapa dia bagus? Karena kultur itu di sumsum tulang dia tetap memberikan gambaran positif gitu dan tidak dipengaruhi oleh penggunaan antibiotik. Jadi meskipun anaknya sudah minum antibiotik, kadang hasilnya tetap positif kalau diperiksa. Cuman karena tindakan yang mengerikan karena langsung ditusuk dan hanya dibius lokal, dan anak yang tidak terlalu kooperatif, apalagi kalau anaknya masih kecil, jadi kultur sumsum tulang itu kita jarang lakukan kecuali kalau ada indikasi tertentu. Jadi pemeriksaan yang selanjutnya, kalau kita menunggu kultur, karena kultur itu dia membutuhkan waktu untuk kumannya bisa tumbuh dalam media empedu, jadi kadang kita tidak gunakan untuk keperluan diagnosis. Jadi diagnosis kita tegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis, gejala klinisnya, dan pemeriksaan serologi saja. Nah, serologi ada beberapa macam, tapi yang masih menjadi pemeriksaan utama di saat ini adalah masih tetap Widal. Kenapa? Karena Widal itu pemeriksaannya mudah dan dapat dilakukan di daerah perifer. Jadi meskipun di puskesmas atau di tempat terpencil sekalipun, pemeriksaan Widal bisa dilakukan dan tidak menggunakan alat yang terlalu mahal. Jadi cuman dilihat saja kenaikan titernya. Jadi Widal ini dia menggunakan reaksi antibodi, dan yang kita lihat adalah nilai O yang spesifik. Jadi yang paling bermakna adalah jika nilai O sepertiga 20. Dan itu kita bisa periksa di akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Kalau lebih dari itu biasanya sudah tidak terlalu bermakna. Nah, untuk menilai titer O supaya dia jadi positif, itu tergantung dari caranya. Jadi tiap orang beda-beda. Jadi kalau
orang di balik pemeriksanya itu salah atau tidak tepat, ya biasanya titernya jadi rendah atau bahkan negatif. Padahal dia sebenarnya adalah tifoid. Jadi harusnya orangnya yang melakukan harus berkompeten, dan itu juga tergantung dari antigen yang terbentuk atau yang ada pada saat diperiksa dan faktor endemisitasnya. Jadi ada memang beberapa masalah pada saat pemeriksaan, baik itu kultur maupun pemeriksaan serologi. Jadi sebagai dokter yang kita lakukan adalah kita hanya melihat dari gejala klinisnya saja, sementara pemeriksaan laboratorium hanya membantu kita saja. Tapi dengan gejala klinis itu 80% dari penyakit tifoid itu bisa kita tegakkan. Ini tadi ya, kita menggunakan nilai titer O adalah lebih atau sama dengan 1/320. Ini tadi yang dijelaskan, Widal itu bisa saja negatif. Orangnya yang salah, atau dia sudah minum antibiotik sebelumnya, atau dia terlalu cepat pengambilannya. Belum 7 hari dia sudah ambil, sudah periksa titer Widalnya. Nih, pemeriksaan yang lain banyak, sebenarnya bisa 2-back, bisa PCR, bisa ELISA. Tapi kadang juga positif, kadang juga negatif. Jadi memang gold standar itu tetap adalah kultur, mau kultur darah ataupun sumsum tulang atau feses bisa. Tapi kalau menunggu kultur itu lama. Jadi sambil begitu, jadi pasien datang, kita periksa, kalau memang ada pemeriksaan kultur di tempat kita, kita lakukan kultur sambil sudah diambil darahnya untuk kultur sudah aman, baru kita terapi. Jadi sambil kita terapi, sambil kita menunggu hasil kultur. Itu untuk mengkonfirm diagnosis kita. Dan tapi kalaupun tidak positif, itu tidak apa-apa. Kita sudah bisa tegakkan dari gejala klinis saja. Itu sudah cukup. Oke, ini kalau pemeriksaan PA-nya atau patologi anatominya, dia ada hiperplasia. Nah, ini tadi klinisnya. Jadi sebagai dokter kita harus memperkuat di anamnesis dan pemeriksaan fisik kita. Jadi dengan anamnesis dan PMFIS kita sudah bisa menegakkan 80% dari penyakit tifoid ini. Bisa dari demamnya tiap hari, lebih dari 1 minggu, itu klasik ya. Dan lebih tinggi pada sore atau malam hari, dan ada status tifosa yang positif, terutama di lidah kotornya. Nah, untuk lab kita pasti kultur, untuk kalaupun ada, tapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Atau pemeriksaan yang paling mudah dan sederhana adalah tes Widal. Kalau kita mau periksa 2-back, kita mau periksa PCR, kalau di puskesmas atau rumah sakit tipe C itu belum ada. Harus ada minimal tipe B atau tipe A rumah sakitnya. Jadi tidak bisa diperiksa di semua rumah sakit. Jadi cukup Widal saja dan gejala klinisnya. Nah, demam tifoid ada yang ringan dan ada berat. Kalau sudah berat demam tifoidnya, itu biasanya ada 2 yang terjadi. Apakah dia demam tifoid toksik atau dia demam tifoid yang sudah disertai dengan komplikasi. Kalau dia toksik berarti dia ada gejala sepsis seperti kesadaran menurun, sampai koma, dan ada tanda-tanda dehidrasi dan sudah shock septik namanya. Jadi tensinya sudah rendah, tidak teraba, sakral dingin, perfusi tidak bagus, sirkulasinya juga tidak bagus. Yang kedua adalah tifoid dengan komplikasi. Komplikasi yang paling berat ada 2 sebenarnya, yang menyerang saluran cerna dan yang menyerang susunan saraf pusat. Itu saja 2. Modelnya macam-macam. Kalau yang di saluran cerna itu ada perdarahan saluran cerna sampai perforasi. Kalau yang di SSP itu bisa mengenai apa saja di daerah SSP, desain encefalitis, meningitis, dan lain sebagainya. DD untuk tifoid ini cukup banyak ya. Semua penyakit dengan demam lebih dari 7 hari itu bisa kita DD dengan demam tifoid. Okay.
Cuman gejala yang khas adalah di saluran cernanya. Itu yang dari 3 itu demam dan gangguan saluran cerna itu yang paling menonjol. Jadi yang bukan selain itu, yang ada tanda-tanda yang lain itu bisa kita singkirkan. Ini membutuhkan anamnesis yang bagus supaya kita bisa menyingkirkan diagnosis banding yang lain. Kalau anamnesis tidak bagus, kita bisa salah diagnosis dengan penyakit-penyakit ini yang lain. Tuh. Tujuan kita mengobati apa? Pertama, untuk mempercepat penyembuhan itu pasti, mencegah komplikasi itu yang utama, dan mencegah munculnya kembali, bangkitnya kembali kuman Salmonella typhi. Nah, obatnya apa? Ini obat yang pertama adalah yang suportif. Suportif kita masih pakai tirabaring sebenarnya. Mobilisasi ini kalau diikuti secara harfiah ini agak susah, karena kalau anak kecil itu pasti tidak mungkin disuruh bisa duduk dan tidur diatur waktunya. Jadi cukup kita suruh tirabaring saja. Kalau bisa aktivitasnya aktivitas di kasur. Dan di hari keempat itu dia bisa pulang untuk melanjutkan obat minum di rumah. Jadi yang utama atau yang pertama adalah suportifnya itu adalah tirabaring. Kemudian dari intake makanannya atau cairannya, dulu itu anak dengan tipes itu harus makan bubur. Itu zaman dulu. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada perbedaan bermakna mau makan keras atau makan lunak. Jadi cukup makanan yang sehari-hari saja dimakan, dan cairannya cukup, berarti dia kalau di rumah sakit dia terinfus, minum secukupnya. Tapi yang paling penting adalah dia harus makan yang tidak mengandung banyak serat. Jadi karena serat itu dan gas dia mengganggu pencernaan. Pada saat pencernaannya ini masih luka, tanda kutip. Ya. Jadi makanan biasa, kalau makanan yang berkuah itu lebih enak lagi, karena mulut anak tifoid itu cukup pahit. Jadi kalau dia makan yang berkuah itu bisa mengurangi rasa pahitnya. Tapi tidak perlu disuruh makan bubur lagi. Ya. Nah, kalau ada ditemukan perdarahan, ini untuk yang berat ya. Kalau ada ditemukan perdarahan, kita bisa transfusi. Kalau dia demam tinggi, kita kompres. Nah, untuk konstipasi ini kita harus hati-hati ya. Ini boleh dikasih pencahar, tapi harus hati-hati sekali. Jadi, anak yang kita kasih pencahar hanya anak yang sudah diterapi antibiotik minimal sebelum pulang. Jadi dia sudah 5 hari minimal di rumah sakit. Kemudian jenis pelunaknya juga jangan yang pelunak langsung yang lewat rektal, tapi kita usahakan yang aman, yaitu yang diminum. Jadi kalau diminum itu dia bisa sifatnya adalah dia menarik air ke ususnya. Jadi dia tidak memperberat kerja usus. Karena ususnya ini lagi luka, tanda kutip. Jadi kalau dipaksa keluar nanti dia bisa perforasi. Jadi yang ini untuk anak-anak yang konstipasi yang sudah sangat terganggu, perutnya kembung, perut anaknya mengeluh sakit, ini ada beberapa ya. Tapi biasanya anak tifoid meskipun dia tidak beol sudah beberapa hari sampai 1 minggu itu tidak ada keluhannya. Tapi ada beberapa kasus yang anaknya mengeluh rasa mau beol, gelisah karena sakit, tapi tidak ada yang keluar. Nah, itulah yang kita berikan pencahar, tapi pencahar yang oral. Kapan kortikosteroid dikasih? Pertama adalah kalau dia tifoidnya itu toksik, yang kedua kalau dia komplikasi berat. Nah, antibiotiknya apa? Antibiotik kalau dia itu tergantung dari apakah kita rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat jalan, kita berikan
antibiotik oral, bisa chloramphenicol, bisa thiamphenicol. Ini dosisnya kita kasih 1-2 minggu, karena kenapa harus begitu lama? Karena bakteri dari tifoid ini dia bisa bersembunyi sampai lapisan usus yang paling dalam, layer patch-nya. Dia bisa sembunyi di situ. Jadi kalau antibiotiknya kurang, waktunya kurang harinya, itu kumannya belum mati yang tersembunyi di lapisan usus paling dalam. Jadi kita harus memang berikan 7-10 hari. Ya. Nah, kalau dia di di opname, misalnya dirawat di rumah sakit, kita bisa berikan golongan cefalosporin, yaitu ceftriaxone, dosisnya bisa 80-100 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Habis itu baru boleh pulang. Nah, ini tadi komplikasinya cukup banyak. Jadi yang paling kita takutkan dari demam tifoid adalah dia perdarahan di usus. Karena kuman jangan disepelekan ya penyakit tifoid. Karena tifoid pada anak itu dia rentan bisa mengalami perforasi, perdarahan usus, bisa sepsis, dan penyakit yang lain. Ini tergantung ke mana bakterinya berpindah. Jadi kalau dia berpindah ke saluran napas, dia bisa pneumonia. Kalau dia di saluran urinalisis, dia bisa jadi ISK. Kalau SSP, dia bisa meningitis. Encefalitis, meningitis itu bisa. Kalau dia ke jantung, dia jadi miokarditis, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kemana bakterinya berpindah. Dan itulah bahayanya dari tifoid. Nah, kita masuk di pencegahannya. Pencegahannya adalah pertama yaitu kita menjaga kebersihan, karena dia adalah penyakit peko oral, jadi tangan harus bersih dan makanan yang kita makan harus bersih, alat makannya pun harus bersih. Jadi meskipun kita jajan di luar, ya kalau kalian jajan di luar, terus pastikan juga mangkok atau piring yang kalian gunakan itu bersih. Jadi itulah bahaya kalau kita makan misalnya bakso di pinggir jalan. Karena dicucinya juga 1 ember buat 1000 mangkoknya. 1000 kali cuci. Itu bahaya. Oke. Dan ini untuk jadwal imunisasi, kalau kalian lihat, imunisasi tifoid adalah imunisasi yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya menanggung beberapa imunisasi saja, seperti hepatitis, polio, BCG, DPT, HIV, dan MR atau campak. Itu saja yang ditanggung oleh pemerintah. Sisanya itu tidak, termasuk tifoid itu vaksinnya tidak ditanggung pemerintah. Harganya sekitar 300-400 ribu satu kali suntik. Jadi per vialnya itu 400 ribuan lah, 300-400 ribu. Gitu. Tadi bisa dimulai dari anak umur 2 tahun. Jadi kalau kalian punya adik atau punya ponakan, punya anak, sudah umurnya 2 tahun, sebaiknya diimunisasi dengan tifoid. Dan bisa diulang setiap 3 tahun sekali. Itu untuk apa? Jadi untuk pencegahan. Jadi meskipun dia terkena tifoid, yang terkena adalah tifoid yang ringan saja, bukan yang dengan komplikasi. Oke, sebelum pindah, ada yang mau ditanya? Coba Indar Abidin. Mana Indar Abidin? KB, Dok. Ya, tadi jadwal untuk imunisasi tifoid itu kapan? Ayo, Indar, KB, Dok. 3 tahun sekali, Dok. dimulai umur berapa? 2 tahun, Dok. 2 tahun. Oke, lanjut ya. Jadi kalian fokus ya. Kalau kalian lihat-lihat yang lain kelihatan. Ayo. Ya, sekarang kita masuk di penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang kedua, yaitu difteri. Nah, difteri ini secara khusus dia tidak ada di jadwal, tapi dia masuk
beserta teman-temannya. Jadi dia punya teman segeng ya. Jadi dia ada difteri, tetanus, dan pertusis atau DPT. Mau bilang DPT boleh, DTP boleh. Nah, tapi kalau di orang awam selalu dibilang DPT. DPT 1, DPT 2, DPT 3, DPT 4, DPT 5. Jadi DPT itu ada 5 kali imunisasinya dan ini ditanggung oleh pemerintah ya. Tuh. Jadi pertama yaitu suntikan DPT di umur 2 bulan, suntikan berikutnya atau di umur berikutnya lagi, jadi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, itu 1 bulan sekali disuntik. Kemudian istirahat, nanti di umur 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan dia disuntik DPT lagi. Dan terakhir nanti program imunisasi anak sekolah atau BIAS itu di umur 6 tahun, 6 atau 7 tahun ya. Range-nya panjang dari 5, 6 atau 7 tahun. Kalau yang pink ini berarti dia booster ya. Kalau biru berarti dia utama. Di situ dia harus diimunisasi. Kalau kuning ini adalah boleh diimunisasi di umur segini. Kalau putih berarti dia sudah tidak perlu diimunisasi, tidak bisa diimunisasi lagi. Jadi kalau dia bisa diimunisasi itu di umur yang kelima, DPT-nya di umur 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi kalau di BIAS, dia di kelas 1 SD. Dia disuntik rame-rame sama temannya. Dan imunisasi berikutnya lagi, itu imunisasi tambahannya lagi, bisa di booster di kelas 6 SD nanti. Tapi isinya cuma T sama D saja. Jadi tetanus sama difteri saja. Itu pun T-nya yang besar, berarti dosisnya yang dosis full dosis, D-nya D kecil, itu berarti D-nya setengah dosis saja. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi apa? Difteri. Difteri juga penyebabnya sama, yaitu bakteri. Tadi apa namanya? Tifoid dia bakteri, difteri juga bakteri. Bakterinya cantik, namanya Corynebacterium diphtheri. Gejala klinisnya itu dia bisa lokal dan sistemik, tapi yang berbeda adalah si Corina ini dia punya toksin. Nah, toksinnya ini yang memberikan gejala klinis, baik lokal maupun sistemik. Nah, sifat-sifatnya kita lihat diagram positif, yang tadi diagram negatif, dia masuknya mulai dari saluran napas. Terus setelah kumannya masuk, dia mengeluarkan toksinnya dan membuat membrannya sendiri atau selaputnya sendiri di berbagai tempat di tubuh yang dia mau. Dan startnya itu adalah dari saluran napasnya. Nih, toksinnya sendiri, nah tadi kan sudah bakterinya, nah kalau si toksin dia ada bagi dua, ada fungsinya si toksin itu untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia, dan fragmen B-nya itu sebagai penerima. Ya, jadi penerima sinyal antara si kumannya itu dan si manusianya. Nah, dan dia sukanya itu bersarang di mukosa, jadi jantung, saraf, dan endotel vaskuler. Nih, alur dari masuknya si kuman tadi, Corynebacterium diphtheri itu pertama dari penderitanya sendiri, entah itu penderita baru ataupun karier, dan droplet, infeksinya itu melalui droplet, jadi saluran napas, dia hirup, terus dia sebarkan dengan individu lain, entah itu dari napasnya, atau dari bersinnya, atau pada saat dia bersuara, dan masuk mikrobanya atau si kumannya itu, masuk dan mengeluarkan toksinnya atau exotoksin, dan menembus sel, membuat nekrosis, dan membuat mikrobanya itu bersarang dan berkembang biak di situ. Dan epitelnya itu sendiri, dia membentuk namanya pseudomembran. Jadi dia bukan membrannya mukosa tubuh manusia, tapi dia menyerupai membran. Isinya itu adalah epitel, fibrin, leukosit, eritrosit, dan bakteri. Sampah-sampah dari bakteri itu sendiri. Dan toksinnya tadi, jadi bakterinya tetap di situ, toksinnya yang kemana-mana. Dia sudah bentuk membuat membran-membran palsu di sel-sel saluran cerna, habis itu dia membuat membran palsunya itu ke seluruh tubuh. Dan itu yang bahaya sekali. Nih. Untuk secara epidemiologi,
difteri ini pernah hilang, kemudian muncul kembali, dan itu disebut sebagai KLB atau kejadian luar biasa, itu di tahun terakhir itu 2012. Nah, setelah itu program pemerintah digalakkan kembali dan untuk mencari kuman-kuman difteri liar. Jadi begitu ada laporan anak-anak yang dicurigai kena difteri, satu kampungnya itu semua divaksin, semua diberikan obat untuk mencegah penyebaran dari difteri ini. Nih, dia sifatnya endemis, jadi dia satu orang kena, satu keluarga dia kena cepat, dan akhirnya satu kompleks, satu kampungnya bisa kena semua. Sebegitu cepatnya. Jadi kalau satu orang kena, satu kampung yang diobati, bukan cuman keluarganya dia sendiri saja. Sebegitu berbahayanya itu difteri. Umur bervariasi, tapi yang paling sering adalah umur di bawah 6 tahun. Kenapa? Karena imunitasnya masih rendah anak-anak umur segitu. Nah, kejadiannya itu meningkat kalau dan bisa berkurang kalau imunitas populasi namanya. Jadi kalau dalam satu populasi, misalnya satu kampung, anak-anaknya banyak yang sudah diimunisasi difteri atau DPT, berarti dia memproteksi anak-anak di sekitarnya yang tidak diimunisasi. Itu namanya imunitas populasi. Jadi kalau satu kena, semua kena. Kalau satu tidak kena, jadi semua bisa terlindungi. Itu namanya imunitas populasi. Nah, ini adalah pseudomembran yang sering pada penderita difteri. Jadi dia menyerang saluran napas, mulai dari faring, laring, terus bisa beberapa ada di hidung, tapi dia lebih suka yang mukosanya banyak dan luas, seperti di mukosa rongga mulut sama di laring. Nih, kalau di non-respi juga bisa, selain di saluran cerna, dia juga di mata bisa, genital bisa, kulit tidak, pokoknya semua yang ada membrannya. Cuman dia paling suka karena mungkin suhunya, suasana di tempat itu sesuai dengan kesukaannya si bakteri itu adalah di saluran napasnya. Nih, ada membran khas yang utama pada difteri yaitu tebal, ya. Dia tebal, putih, keabu-abuan. Jadi dia mirip sariawan. Cuman kalau sariawan dia biasanya terlokalisir. Dan kalau difteri dia biasa luas. Dan kalau dikoci dia akan berdarah, ya. Kalau sariawan dikoci dia tidak berdarah, tapi kalau ini dia dibuka membrannya dia akan berdarah karena dia bukan selaput, dia hanya pseudomembran. So, khasnya itu ya, putih keabuan, tepinya hiperemis, dan mudah berdarah kalau dia diangkat. Lokasi adalah tergantung di mana tempatnya. Kalau dia di hidung, nah ini hanya bisa dilihat kalau kita pakai spekulum hidung. Cuman untuk di hidung itu jarang, sedikit sekali, dan prognosisnya baik karena dia cuma di sekitar hidung saja. Tapi kalau dia sudah menyebar, nah itu lebih yang bahaya. Tapi kalau pada saat anak kita periksa dan difterinya cuma ada di hidung, itu termasuk prognosisnya bagus. Anaknya bisa sembuh sempurna. Nah, hati-hati dengan DD-nya. Biasanya putih-putih begitu, dikira ingus, dikira rinitis, atau dikira ada benda asing yang masuk ke hidung. Padahal itu adalah selaput membran palsunya dari difteri. Nah, ini adalah tempat favoritnya si kuman difteri, yaitu di tonsil dan faringnya. Gitu. Dan menjalar ke laring sebenarnya. Nih. Rata-rata keluhannya itu hanya keluhan ringan saja, misalnya nyeri menelan. Jadi kayak amandel, kalau anak ada radang tenggorokan atau amandel, itu gejalanya mirip. Tapi begitu diperiksa, dibuka, membrannya positif. Ada membran, pseudomembran di situ. Kalau dia difterinya berat, ini termasuk difteri sedang dan berat ya. Kalau dia berat, berarti dia sudah menyebar ke palatum, mufula, dinding faring,
hingga ke lari. Kapan dibilang difteri itu sangat berat? Kalau dia ada bullneck. Apa itu bullneck? Jadi bullneck itu seperti leher bull. Bull itu apa? Banteng ya, kerbau. Banteng. Jadi seperti leher banteng. Jadi dia kayak besar di seluruh lehernya, kayak mumps atau gondongan. Tapi itu adalah, hati-hati, itu adalah suatu difteri. Dan itu sangat menular. Jadi kalau kalian ketemu sama pasien difteri, pastikan kalian menggunakan masker yang berlapis-lapis. Dan itu sangat-sangat menular sekali. Virulensinya cepat. Dan kalau dapat harus langsung masuk di ruangan isolasi. Kalian habis rawat pasien difteri, kalian harus perlakukan diri kalian seperti merawat pasien COVID. Jadi betul-betul harus, kalau bisa ada baju astronot, tapi kalau tidak ada, sudah. Langsung cepat singkirkan baju kalian, cuci bersih, dan jangan dipakai lagi. Jemur dulu apa semua. Infeksinya adalah tergantung di mana dia kena. Kalau dia nyebarnya ke saluran napas bagian bawah, dia bisa jadi bronkonemoni, bisa juga ke jantung, dan lain sebagainya. Kemana suka-sukanya si bakteri itu pergi. Nah, JD-nya hati-hati. Tonsilitis follicularis adalah tonsil, awamnya bilang amandel ya. Dia amandelan, tonsilitis. Ada juga detritus atau flek putih di daerah tonsilnya itu kalau kalian buka. Hati-hati dengan mendiagnosis itu dan diagnosis difteri. Itulah, itu kenapa dia jadi DD utama bagi difteri. Nah, difteri yang paling berat juga adalah difteri laring. Nah, ini kalau laring, difterinya sudah sampai ke laring, anaknya akan batuk menggonggong. Batuk menggonggong betul-betul mirip batuknya gugup. Terus suaranya serak, ada suara ngorok, meskipun anaknya tidak tidur, tapi ada suara ngorok setiap kali dia bernapas, dan prognosisnya cepat. Begitu difteri sudah sampai di laring, hitungan jam anaknya bisa meninggal. Itu bahayanya. Bahaya dari difteri. Jangan main-main sama difteri. Lebih bagus kita parno dan salah mendiagnosis daripada kita underdiagnosis. Harusnya difteri, jadi kita tidak diagnosis difteri. Itu maksudnya. Jadi misalnya tonsilitis follicularis, kita bilang, oh ini difteri ini kemungkinan. Nah, itu enggak apa-apa kalau salah dibandingkan kalau ternyata difteri, kita bilangin cuma tonsilitis. Nah, itu hati-hati. Jadi butuh anamnesis dan pemeriksaan yang betul-betul bagus. Ingat ya, begitu kena di laring, hitungan jam dia sudah meninggal karena sudah ada obstruksi saluran napas. Nah, bisa obstruksi karena selain dia bikin udem saluran napasnya di daerah laring, dia juga pseudomembrannya semakin menebal. Itulah yang bisa menyebabkan dia obstruksi, udem dan pseudomembrannya. Itu. Ini. Nih, kenapa dia bisa cepat meninggal? Karena ini, pseudomembrannya terbentuk sangat cepat, menebal, dan akhirnya dia bisa menyumbat jalan napas. Jadi kalau sudah kita curiga difteri, suara anaknya sudah serak, anaknya sudah mulai takip penuh, langsung larikan ke isolasi di ICU yang punya ventilator mekanik. Langsung siapkan untuk pemasangan intubasi dan ventilator. Karena hitungan jam dia bisa henti napas. Jadi betul-betul harus cepat. Nih, komplikasi dia bisa kemana-mana, tapi yang paling sering adalah yang ke saluran napas bagian bawah di paru-parunya, yaitu bermanifestasi sebagai bronkonemonia atau atelektasis. Nah, sekarang kita bicara ke obat-obatnya. Kalau ada anak difteri, obat apa yang kita kasih? Apapun jenis difterinya, obatnya adalah satu, pengobatan spesifik, yaitu kita harus hilangkan toksinnya. Toksin hanya bisa dihilangkan bukan dengan antibiotik, tapi toksinnya
hanya bisa dengan serum anti difteri atau ADS, anti difteri serum atau CAD, SAD, terserah mau bilang apa. Jadi serum anti difteri ini serumnya khusus. Biasanya kalau lebih cepat kalau lewat dinas kesehatan. Jadi begitu ada kasus difteri kita langsung menelpon ke dinas kesehatan terkait dan minta untuk dikirimkan serum anti difteri secepatnya. Nah, ini untuk menetralisir toksin yang menyebabkan gejala klinisnya si pseudomembran itu menyebar kemana-mana. Oke. Dosisnya berapa? Tergantung dari berat ringannya difteri. Kalau dia cuma ringan saja, kita bisa berikan 40.000 IU. Kalau dia sudah luas sampai bullneck, sudah kena laring, atau sudah ada tanda-tanda gagal sirkulasi, kita bisa berikan dosis maksimal yaitu 120.000 IU. Jadi dosisnya itu secara intravena dan dimasukkan melalui infus. Nah, karena SAD atau anti difteri serum itu sering menimbulkan alergi, maka harus ada skin dan eye test dulu, skin test. Kalau dia alergi, jadi kalau ada anak difteri yang alergi dengan SAD, caranya adalah kita desensibilisasi, jadi berikan dengan kecepatan infus tetesan yang lebih lambat dan siapkan adrenalin untuk mencegah siapa tahu ada reaksi anafilaktik akibat alerginya. Kemudian siapkan juga dexamethasone. Jadi itulah. Jadi tetap harus masuk meskipun alergi, tetap serumnya harus masuk karena cuma itu satu-satunya cara untuk menghilangkan toksin dari difteri. Nah, haruskah dikasih antibiotik? Harus. Karena antibiotik ini untuk membunuh kumannya. Serum anti difteri untuk menghilangkan toksinnya. Jadi ada 2. Antibiotik apa yang paling bagus? Itu pertama adalah antibiotik penicillin. Kalau penicillin tidak ada, bisa diberikan antibiotik golongan kedua yaitu cephalosporin. Tapi sebisa mungkin carilah penicillin. Dosisnya bisa 100.000 IU per kilogram berat badan per hari. Nah, steroid di sini, steroid bisa prednison, bisa dexa, apapun yang ada di rumah sakit kalian nanti, itu bisa diberikan kortikosteroid kalau difterinya berat. Berat tadi apa? Berarti dia sudah sampai ke laring. Atau kasus-kasus yang lambat. Jadi misalnya obatnya lambat datang, serumnya lambat datang, atau anaknya terlambat dibawa ke rumah sakit, untuk kasus-kasus seperti itu, nah itulah pintu masuknya kortikosteroid. Nih, anak yang difteri harus diisolasi, harus baring, tidak boleh kemana-mana, karena dia bisa menyebarkan kumannya ke orang lain. Makanannya, kalau dia masih susah bernapas, itu bisa kita bantu dengan melalui NGT. Jadi serangnya masuk lewat selang lambung. Kalau ada lendir berlebih, kita suction. Kalau dia gelisah, kita berikan sedatif. Kalau dia batuk, antitusif. Kalau dia susah kasih oksigen. Kalau dia tidak bernapas, kita bantu pakai ventilator mekanik. Itu. Ini kelihatannya gampang, ya. Padahal itu kejadiannya adalah susah. Karena kasusnya jarang, jadi kalau kalian dapat itu sebenarnya alhamdulillah. Kenapa? Jadi kalian punya pengalaman baru. Waktu sekolah dulu saja, saya dapatnya itu hanya satu periode. Jadi hanya satu di satu saat itu saja. Tapi bagusnya adalah jadi saya bisa tahu pasien difteri itu seperti apa. Jadi difterinya lumayan, ada satu kampung ada beberapa anak yang dibawa dan difterinya itu bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat sampai ada yang meninggal satu karena lambat dibawanya ke rumah sakit. Jadi di UGD sudah penurunan kesadaran, anaknya sudah stridor, sempat ngomong, itu pun suaranya sudah serak sekali, kayak kalau kita lagi batuk itu serak sekali suaranya, habis itu hitungan tidak sampai 1 jam meninggal. Gitu. Jadi
langsung dievakuasi, lapor dinas kesehatan, dan mereka langsung bergerak ke daerah tempat tinggalnya dan mengisolasi satu wilayah itu. Jadi cukup heboh sampai turun ke dinas kesehatan. Heboh sekali. Karena memang kasusnya sudah jarang. Itulah kalau kasus jarang kita dapat jadi heboh. Nah, prognosisnya bagaimana? Tergantung dari penularannya, tergantung dari jumlah kumannya, tergantung dari membrannya, lokasi luasnya, mau di mana saja. Kalau dia semakin luas, berarti prognosisnya semakin jelek. Atau ada infeksi sekunder yang ditimbulkan dari si difterinya itu. Nah, prognosisnya juga kalau tadi dari penyakitnya, kalau dari penderitanya apakah dia sudah diimunisasi atau belum. Beda antara anak imunisasi dengan yang tidak. Seperti yang tadi kasus cerita, ada beberapa anak yang dibawa ke rumah sakit dari lokasi tempat tinggal yang berdekatan, ada yang selamat, ada yang ringan, dan ada yang meninggal. Yang meninggal itu ternyata status imunisasinya tidak lengkap. Ibunya sendiri tidak tahu apakah anaknya sudah lupa, karena anaknya besar, jadi dia sudah lupa apakah anaknya itu sudah dia imunisasi atau belum. Gitu. Saking pentingnya itu imunisasi. Paling tidak kalau kita kena difteri, yang kita kena adalah yang ringan saja, tidak sampai berat. Dan faktor lain adalah pengobatan dan perawatan. Semakin cepat kita obati, prognosisnya akan semakin baik. Nih, mortalitas itu tergantung dari pertama apakah anaknya diimunisasi atau tidak, kedua ada komplikasi atau tidak. Ini semua komplikasi-komplikasinya. Nah, imunitas tadi bisa bermacam-macam caranya, yaitu bisa aktif yaitu dengan vaksinasi atau anak yang sudah kena terus dia sembuh atau dia silent infection berarti dia sebenarnya terkena tapi dia tidak bergejala, itu juga bisa. Pasif itu bisa dari antidifteri serumnya sendiri diberikan atau dari transplant center dari ibu ke janin. Dan untuk mengetahui apakah dia imun atau tidak itu kita lakukan tes shake. Shake itu pakai SAD-nya itu sendiri dan kita teteskan. Ada cara-caranya. Cukup dibaca saja. Dan kalau sembuh si penderita difteri itu dia bisa klinis itu dia bisa sebagai karier ataupun dia bisa sembuh sempurna. Nah, jadi mau dia sembuh ataupun dia karier ataupun tidak, imunisasi wajib diberikan. Ya. Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita pindah? Jadi difteri itu kasusnya cukup jarang, tapi begitu ada itu sudah bikin heboh satu tempat. Jadi, kalau misalnya dia kena di Jeneponto, ya satu Jeneponto bisa heboh sampai ke petinggi-petingginya. Coba Ufia mana? Ulfia, baru bangun ya? Ya, bangun dulu. Tadi sandal dok. Kenapa tidak kelihatan mukamu? Ada yang mau ditanyakan, Ulfia? Tapi dok, saya mau bertanya dok tentang yang tapi mungkin di luar dari materi yang tadi dok, boleh dok? Apa itu? Tapi dok, saya pernah baca kalau pada orang yang menderita DBD itu dilarang dikasih ibuprofen dok. Kenapa bisa dok sampai? Oke. DBD kenapa dilarang dikasih ibuprofen? Sebenarnya gini, ibuprofen adalah suatu anti radang, non steroid ya. Jadi dia posisinya sama seperti paracetamol, sama seperti dexamethasone. Cuman dia bedanya adalah dia non steroid, NSAID, ya kan? Tapi ibuprofen itu bedanya sama paracetamol adalah prosesnya di hepar. Jadi kalau ibuprofen, zat dari ibuprofennya itu dia itu bisa mengiritasi saluran cernanya. Jadi dia mengiritasi lambung. Jadi kalau orang dengan DBD, beda dengan paracetamol ya. Paracetamol tidak mengiritasi lambung. Dia ringan
iritasi lambungnya. Jadi kalau ibuprofen karena dia sifatnya dia mengiritasi lambung, jadi kalau dikasih anak atau orang dengan DBD, di mana DBD itu pembuluh darahnya dia rusak tanda kutip adalah dia antar jaringan itu dia meregang, ya kan? Jadi plasmanya itu dia keluar. Jadi sisa sel-selnya di dalam. Jadi kalau ditambah dengan anti NSAID yang keras seperti ibuprofen, dia bisa merusak lapisan lambung, jadi dia mudah untuk perforasi atau perdarahan. Itulah kenapa sebenarnya ibuprofen itu tidak diberikan sebenarnya untuk anak-anak yang kecil atau anak-anak yang punya riwayat penyakit lambung. Jadi karena dia cukup keras. Dia mirip-mirip steroid. Steroid kan keras. Dia bisa mengiritasi lambung. Sama, ibuprofen juga. Jadi kalau misalnya anak DBD, pakailah anti radang atau antipiretik yang aman, seperti paracetamol. Tuh. Bisa? Tapi dok, ya dok, terima kasih banyak dok. Oke, lanjut ya. Kita ke tetanus. Sedikit lagi, kita selesai. Fokus dulu. Habis ini apa? Pais, mana tadi itu? Tapi dok, Apa habis ini? Habis saya siapa? Coba tanya ini. Adakah habis saya? iya Atau dok, sudah ada dok. selesai? Dokter Nur Muallim dok. Oh, penyakit dalam. Tapi iya dok, Tentang apa? helmin usus dan jaringan dok. Oke. Lanjut dulu ya. Jadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berikutnya adalah tetanus. Nah, kita lihat lagi. Tetanus masih berteman dan satu geng dengan difteri tadi. Vaksinnya itu sama. Jadi dia bagian dari DPT. Pertusis itu kalian nanti dapatkan di blog Resti. Yang kita bahas di sini adalah D dengan T-nya saja. Pertusis atau batuk kayak 1000 hari, kayak batuk terus. Kalau batuk nggak mau lepas-lepas, nah itu adalah pertusis. Jadi untuk tetanus tadi sama ya dengan difteri, dia ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pemberian. Pertama adalah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian 18 bulan, kemudian di umur SD kelas 1 dan SD kelas 6. Nah, tetanus juga bakteri. Bakterinya adalah Clostridium tetani. Tadi adalah Corynebacterium diphtheria. Satunya lagi tadi apa itu? Apa tadi bakteri yang pertama? Typhoid apa? Typhoid apa bakterinya tadi? Tapi dok, Salmonella typhi dok. Oke. Jadi ini adalah semua jenisnya adalah bakteri. Si Clostridium tetani ini positif, dia sifatnya anaerob dan dia vegetatif dan berbentuk spora. Kalau spora itu dia inangnya bukan di manusia, tapi kalau vegetatif dia di manusia. Spora pun bisa masuk sebenarnya ke tubuh manusia, tapi awalnya adalah dia menempel di tempat-tempat di luar. Tetanus ya, dia tidak menyebar kemana-mana, tapi begitu masuk ke tubuh, dia memiliki toksin juga. Jadi toksinnya tadi namanya sama-sama eksotoksin, toksinnya namanya tetanus plasmin dan tetanolisin. Nah, tetanus itu bisa kena ke semua umur, mulai dari baru lahir, neonatus, sampai dewasa. Kenapa kejadiannya menurun? Karena sekarang perawatan luka lebih steril, adanya vaksinasi dan imunisasi yang cukup luas, dan lingkungan yang lebih bersih. Itu kenapa tetanus tidak terlalu menjadi masalah lagi sekarang. Tapi hati-hati, kalau perawatan luka tidak bagus, tidak bersih, bisa menimbulkan tetanus kembali. Patogenesisnya adalah
Dia dari spora, masuk melalui luka, bersifat vegetatif dalam tubuh, dan mengeluarkan toksinnya. Toksinnya kerjanya dua, dia bisa neurogen dan hematogen. Fungsi dari toksin itu sendiri kalau sudah masuk ke dalam tubuh, fungsinya adalah membuat tubuh menjadi hipertonus, spasme atau kaku, dan akhirnya dia kejang. Si tetanus ini dia menyukai tempat-tempat di saraf simpatik khususnya. Jadi semua bagian di saraf, neuromuscular junction, medulla spinalis, di otak, saraf simpatik, itu semua tempat menempelnya tetanus, toksin tetanus yang paling favoritnya. Cara kerja toksinnya ini semua. Dia mendisfungsikan, membuat sistem-sistemnya menjadi tidak bekerja seperti semula. Cara masuknya, pintu masuknya banyak, tapi yang paling sering adalah dia luka. Kalau ada luka, tidak bersih, cara bersihkannya, dia bisa terkontaminasi dengan tetanus, dia bisa menyebabkan tetanus. Bisa juga dari gigi yang tidak dirawat, jadi kalau ada karies, terkena di situ, kuman tetanus yang masuk dari situ, itu bisa jadi pintu masuk untuk terjadinya tetanus. Kriptogen, berarti sesuatu yang tidak diketahui. Ini sedikit sekali. Kalau gejalanya sudah khas, tapi lukanya tidak ada, berarti kita bisa masukkan dalam klasifikasi kriptogen. Masa tunasnya adalah 1-2 minggu. Jadi kalau ada anak ketusuk atau ada anak tetanus yang dianamnesis adalah sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu pernah tidak jatuh, tertusuk, atau apapun yang berhubungan dengan luka. Jadi bukan tanya 2 hari kemarin jatuh atau tidak, tapi 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Nih, kenapa inkubasinya ada yang lama sampai ada yang cepat? Tergantung dari jumlah kumannya, peredarannya dalam tubuh atau derajat infeksinya, dan kekebalan dari anak itu sendiri. Jadi kalau anaknya kebal, ya kemungkinan dia tidak tetanus, atau dia tetanus tapi tidak bergejala, kumannya saja yang dalam tubuh, atau dia hanya tetanus tapi gejalanya ringan. Gitu. Hanya kaku saja, tidak sampai kejang. Itu bisa dan ada. Tapi kalau dia tidak diimunisasi, bisa jadi dia sampai kejang. Nah, onset periodnya adalah dari keluhan pertama sampai timbulnya kejang. Jadi dari badannya spasme sampai timbulnya kejang. Nah, ini adalah contoh tetanus tetanus bayi yang memang tetanus sudah jarang ya, karena memang dia sudah penanganan kita sudah steril semua. Tapi kalau misalnya anaknya lahir di rumah atau dengan bidan dengan dukun yang tidak terlatih, jadi dukun sekarang kita sudah rangkul untuk dilatih supaya steril. Jadi kalau dukun-dukun melahirkan yang tidak steril, nah inilah yang terjadi, bayinya bisa tetanus. Jadi pertama adalah dia spasme, kaku satu badan. Kaku satu badan, kalau kaku itu sudah terlalu lama, hati-hati, komplikasinya adalah dia bisa fraktur tulang belakang. Karena dia sudah modelnya begini terus kan, dia tidak bisa lurus, jadi dia bisa terjadi fraktur. Nih, gejala yang utama adalah hipertonus. Jadi semua kaku. Trismus itu hanya kaku bagian mulut saja, kalau hipertonus satu tubuh itu kaku semua. Jadi seperti terkunci, badannya seperti papan. Betul-betul kaku. Tapi kalau sudah kena trismus, berarti rahangnya, mulutnya itu semua sudah kaku, berarti dia akan tidak bisa bicara, apalagi makan, apalagi minum. Jadi potensi untuk dehidrasi itu sangat tinggi kalau anak dengan tetanus. Dan bayangkan kalian bagaimana caranya menginfus seorang anak yang badannya kaku seperti ini. Sangat susah. Nih, terakhir adalah dia kejang. Kalau dia kejang itu dia sambil sadar. Kan biasa kalau anak kejang itu dia tidak sadar. Tapi kalau kejangnya tetanus, dia sadar. Jadi dia bisa melihat kita, tapi dia tersentak-sentak.
itu bisa. Kalau kejangnya sudah terlalu lama, hipoksianya sudah terlalu lama di otak, jadi status konvulsi. Kejangnya tidak mau berhenti. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kaku. Itulah tanda-tanda dari tetanus. Rhesus sardonicus adalah ekspresi muka yang khas. Jadi mukanya menyirengai. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Jadi mukanya seperti ini. Ini namanya Rhesus sardonicus. Muka Rhesus sardonicus seperti ini. Jadi kayak nyengir-nyengir aneh begitu. Dan itu adalah ekspresi yang lama baru hilang. Tapi gejala yang paling khas adalah dia kejang. Nah, gejala lain adalah dia dehidrasi. Kalau dia kakunya sudah mengenai saluran napas, otot-otot napasnya, berarti tunggu lama-kelamaan dia akan asfiksia juga. Tetanus, kalau tetanus neonatorum itu 1 minggu. Jadi biasanya bayinya umur 1 minggu ke atas, baru dia muncul datang dengan kejang-kejang. Itu akibat luka tali pusatnya itu kotor. Paling tidak lama penyembuhan atau meskipun dia dipotong steril, tapi mungkin ada juga kepercayaan orang-orang tertentu yang ditaburi pakai sesuatu. Apakah itu rempah-rempah, bisa kopi, bisa apapun itu ditaburi, ya itu semakin berpotensi untuk munculnya tetanus. Jadi kalau tetanus pada bayi, selain dia kaku, mulutnya selalu mencucu. Jadi kayak mulutnya ikan mas koki, ngecap-ngecap terus. Dikira dia haus, mau minum, tapi itu adalah kejang akibat dari tetanus. Hati-hati. Ini adalah berbagai DD-nya. Bisa di DD apa saja yang melibatkan kejang dan kaku badan. Bisa apa-apa saja. Nah, prognosis dari tetanus ini tergantung dari beberapa hal. Misalnya umur. Semakin kecil umurnya, berarti prognosis semakin tidak bagus. Masa tunas, kalau dia semakin cepat bergejala, itu berarti semakin tidak bagus. Onset periodnya juga kalau semakin rapat, semakin dekat, berarti tidak bagus. Kalau dia kejang, prognosisnya juga kadang nggak bagus. Disertai demam, berarti dia sudah ada infeksi sekunder, berarti dia sudah tidak bagus prognosisnya. Jenis lukanya bervariasi, tergantung. Virulensinya juga tergantung. Pengobatan semakin cepat kita obati, semakin bagus prognosisnya. Kalau dia ada komplikasi, prognosis tidak bagus. Dan kalau dia tidak imun, anaknya tidak bagus prognosisnya. Jadi itulah pentingnya imunisasi. Jangan menyepelekan suatu imunisasi. Dan ini susahnya adalah ada beberapa orang atau kelompok tertentu yang tidak mau diimunisasi anaknya dengan alasan yang berbagai macam. Mulai dari proses membuatannya, babinya lah, segala macam. Nah, padahal sudah dijelaskan, sudah halal, sudah masuk di MUI, sudah tersertifikasi, masih saja ada yang tidak mau mengimunisasi anaknya. Itulah yang kita sayangkan, karena kita tidak bisa memaksa seorang orang tua atau sekelompok orang untuk melakukan imunisasi. Yang kita bisa lakukan hanyalah sebagai dokter mengedukasi untuk dilakukan imunisasi. Tapi kalau tidak mau, ya kembali ke mereka sendiri. Nih, trismus atau kakunya mulut tadi itu dibagi 3. Semakin kecil trismusnya, kecil itu berarti semakin kecil dia bisa terbuka mulutnya, cuma jarak 1 cm itu berarti prognosisnya tidak bagus. Kalau dia bisa buka mulut dengan lebar, kakunya cuma sedikit atau lebih dari 3 cm, ataupun tanpa kejang, nah itu berarti prognosisnya bagus. Nah, kenapa ini pengobatannya itu susah-susah gampang kalau tetanus? Karena anaknya sangat gampang terstimulasi. Begitu kita sentuh sedikit, anaknya akan kejang, bayangkan. Jadi dia kayak tahu tumbuhan putri malu, kalau dia disentuh dia akan menguncup. Nah, ini sama kayak tetanus, begitu dia disentuh, dia akan menguncup untuk kejang, melengkung badannya, dan dia kejang. Itu jeleknya. Jadi begitu ada anak tetanus yang masuk ke UGD, langsung pasang infus. Tidak perlu ditunggu-tunggu, tidak perlu tanya-tanya, tidak perlu apapun. Langsung pasang infus.
Karena semakin dia kaku, semakin susah infusnya masuk. Dan infus adalah satu-satunya cara kita memasukkan cairan. Karena kalau pakai NGT biasanya aspirasi. Karena anaknya bisa saja terinduksi untuk muntah. Jadi bisa aspirasi. Jadi yang paling bagus adalah dengan infus. Dan harus cepat. Nah, sama kayak difteri tadi, kita harus netralisir toksinnya. Karena toksinnya yang bikin kejang. Toksinnya yang bikin kaku. Toksinnya yang bikin spasme. Toksinnya ada 2. Tadi difteri cuma 1 macam. Kalau toksin di tetanus ada 2. Ada anti-tetanus serum, ada human tetanoimmunoglobulin. Dosisnya tergantung. Ini kenapa ada 2? Fungsinya apa? Kalau satu saja yang diberikan itu syukur alhamdulillah, kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi. Duanya termasuk imunisasi pasif, tapi ini yang ditakutkan adalah kecepatan dalam kedatangan obatnya. Biasanya yang tersedia di Dinas Kesehatan itu salah satunya saja. Jadi apapun itu bisa. Kalau dua-duanya ada ready, lebih bagus lagi. Nah, toksinnya dihilangkan, bakterinya juga dihilangkan. Kalau cuma toksinnya dihilangkan, bakterinya tidak, bakterinya akan memproduksi toksin terus-terusan, terus-menerus. Jadi sama, dikali 0. Jadi kumannya juga harus mati. Bakterinya mati, bisa dikasih antibiotik apa saja yang tersedia, cuman pilihan pertama adalah penicillin prokain. Cuman PP sekarang susah didapat, jadi kita lari ke ampicillin. Ampicillin sekarang juga sudah mulai susah didapat. Jadi turun ke bawah. Ada golongan cephalosporin atau ceftriaxone, bisa erythromycin kalau dia bisa minum, atau metronidazole. Apapun yang ada itu yang kita gunakan. Nih, untuk menghilangkan tadi kuman sama toksin sudah. Sekarang untuk gejalanya, badannya kaku dan spasme. Jadi kita harus lemaskan. Kenapa kita tidak lemaskan? Kalau tidak, pertama bisa beresiko fraktur atau patah tulang karena dia kaku terus. Yang kedua dia bisa cacat. Nah, jadi harus kita lemaskan cepat, relaksasi otot dan menghilangkan kejang. Obatnya sama, yaitu diazepam. Jadi diazepam itu banyak di puskesmas, ada tersedia. Fungsinya ada 2, 3 lah. Dia bisa menenangkan, karena anak yang kejang terus dia akan gelisah, anti kejang, dan sebagai pelemas otot, supaya dia tidak kaku. Ini adalah dosisnya dimasukkan di infus dan dihitung selama 24 jam. Jadi itu dosis, itu diazepamnya masuk terus di setiap cairan infusnya. Makanya dosisnya harus dihitung baik-baik. Kalau tidak ada diazepam, bisa pakai obat kejang yang lain, bisa luminal. Yang paling sering ada adalah luminal. Tindakan lain adalah kalau dia kejang, kasih oksigen. Kalau dia kaku, tidak bisa bernapas, berhenti napas, kasih ventilator. Infus mencegah supaya tidak terdehidrasi. Kalau dia tidak bisa bernapas, ya kita bantu. Bisa tracheostomi, bisa ETP, apa aja. Kapan dikatakan anak sudah sembuh? Kalau demamnya sudah hilang, kejangnya hilang, semua yang kaku-kaku hilang. Nih, di mana kita harus rawat? Di tempat yang tenang, tidak ada orang, dan ventilasi cukup. Karena kalau terlalu terang, dia fotofobi juga. Jadi kalau dia terlalu terang, dia bisa kejang. Kalau dia ribut, dia bisa kejang. Kalau dia disentuh, dia bisa kejang. Jadi susah rawat anak dengan tetanus. Jadi carilah tempat yang tenang, itu adalah isolasi. Tidak ada orang ke situ, cukup perawat satu saja, dan tempatnya terbuka. Kalau dia neonatus atau bayi, kita masukkan langsung di inkubator. Karena inkubator dia bisa meredam suara. Nah, makannya bisa 2, bisa lewat infus, nutrisi parenteral, atau lewat oral. Ini ya, membatasi tindakan. Jadi nggak usah dicek-cek berapa TNPS-nya, nggak usah. Cukup dengan 1 kali saja pada saat masuk, atau kalau mau langsung dipasang monitor lebih bagus lagi kalau ada. Dan yang terakhir adalah pintu masuknya harus kita bersihkan. Jadi kalau ada luka, kita harus bersihkan sampai bersih sekali.
Komplikasi adalah bronkonemoni akibat aspirasi atau baring yang lama, atelektasis kalau dia ada kaku di salah satu sisi dari paru, sepsis bisa fraktur dan bergesernya tulang belakang. Itu bisa kelihatan nanti setelah 3 tahun pasca tetanus. Nih, kematian paling sering akibat gagal napas, akibat spasme dari otot pernapasan. Anoksia otak akibat kejang terus-menerus, bronkonemoni bisa karena aspirasi tadi atau infeksinya sepsis dan dehidrasi. Nah, jadi supaya tidak terjadi yang namanya tetanus, jadi kalau kena luka, mau dia lukanya beresiko atau tidak, karatan atau tidak, kotor atau tidak lukanya, harus dibersihkan dan harus langsung minum antibiotik. Minggu. Terus kalau bayi yang lahir, potongnya pakai tali gunting yang steril. Terus ibu itu harus divaksin TT pada saat hamil untuk mencegah tetanus pada bayi. Tuh, luka ada 2, luka yang beresiko tinggi dan luka yang kecil. Kalau tidak pernah diimunisasi, harus dikasih imunisasi dasar sama serum anti tetanus atau imunoglobulin. Kalau dia imun, tapi ini bukan tetanus ya, ini luka. Resikonya tinggi. Untuk dia jatuh terus lukanya lebar, itu kan resiko tinggi tetanus. Tanya, kalau dia imunisasinya lengkap, itu cukup lukanya dibersihkan saja dan diberikan imunisasi lanjutan, booster. Kalau dia tidak pernah diimunisasi atau ibunya lupa, maka imunisasi dasarnya diulang atau dilengkapi, ditambah dengan serum anti tetanus, meskipun dia belum tetanus. Itu betul-betul untuk luka yang resiko tinggi. Kalau lukanya kecil dan bersih, misalnya cuma tergores saja, jatuh lecet-lecet saja, itu lanjutkan imunisasinya. Vaksinasi yang ada di Indonesia. Ini adalah jenis imunisasi dasar. 1 kali suntik, 1 suntik itu mengandung isinya adalah, ini yang pemerintah dulu ya, ini pemerintah, ini yang paten. Kalau yang pemerintah di sini ada 5 atau penta bahasanya. Bahasa apa itu penta? Oke, penta itu 5, jadi isinya apa? DPT itu hitung 3 ya, D, P, dan T, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B atau HB, dan HIV atau hemophilus influenza tipe B. Itu ada di 1 kali suntik. Jadi anak yang disuntik, terus dia sudah langsung, isinya itu langsung ada 5. Itu yang vaksin pemerintah. Nama merek dagangnya adalah Pentabio. Jadi harus kalian sering-sering dengar lah, Pentabio. Karena buatan dari Bio Farma. Penta 5, isinya ada 5. DPT, HB, dan HIV. Nah, kita bergeser sedikit, ini nice to know saja ya, tidak harus dihafal. Ini adalah imunisasi DPT yang paten. Dari sediaannya aja sudah beda kan? Harganya juga beda. Kalau yang pemerintah ini gratis, kalau yang paten ini harganya 900 sampai 1 jutaan per kali suntik. Kali berapa itu? Berapa kali tadi DPT? Kali 5. Nah, bedanya kenapa dia mahal, kenapa yang pemerintah ini dia gratis, kan kalau pemerintah berarti yang cover pemerintah. Terus 1 lihat, dia itu heksa. Heksa itu apa? 6. Pemerintah cuman 5. Yang tidak ada adalah, bedanya adalah polionya. Polionya di sini dia terpisah. Jadi polionya harus yang ditetes. Ya, itu pemerintah. Kalau yang paten, polionya itu polio yang suntik. Sudah ada termasuk di dalamnya ini. Jadi ada DPT-nya, ada hepatitisnya, ada HIV-nya, dan ada polionya. Gitu. Dan bedanya lagi kenapa dia mahal, karena proses pembuatannya DPT-nya dia DPT yang A,
aseluler, bukan yang W atau whole. Kalau aseluler itu artinya partikelnya saja yang dibuat untuk membuat reaksi antigen antibodi dalam tubuh. Jadi itulah yang kenapa tidak menimbulkan demam. Beda dengan pentabio. Pentabio itu DPT-nya atau P-nya itu dia whole. Jadi kumannya tojeng yang masuk di vaksinnya itu. Nah, kalau yang paten, dia partikelnya saja. Jadi nggak bikin demam. Kalau kumannya yang langsung masuk, dia bikin demam. Karena begitu besar reaksinya yang ditimbulkan oleh tubuh. Yang dia harus lawan itu besar. Itulah kenapa kalau anak yang mau divaksin tidak boleh dalam keadaan sakit. Karena supaya dia kuat merespon antigen antibodinya. Nah, itulah kenapa harganya beda. Ya. Tapi apapun yang dikasih isinya kurang lebih sama. Samanya dalam arti ada DPT-nya sama-sama ada hepatitis B-nya dan HIV-nya. Berbeda cuma di polio saja. Tapi bukan berarti kalau pakai pemerintah tidak dapat polio, dapat. Ya. Jadi kita masuk ke polio dulu. Ini yang terakhir. Wake up semua ya, jangan tidur. Kalau mau tidur cuci muka. Yang nggak suka lihat ada anak yang tidak aktif layarnya. Ahmad, aktifkan layarmu, Ahmad. Ahmad Alfian masih di situ kah? Ini susahnya karena kita Zoom ya. Jadi kalau Zoom susah dikontrolnya kalian. Ya, Ahmad Alfian sudah bergabung dengan kita saudara-saudara. Oke, yang lain aktifkan semua. Yang nggak suka ada yang muncul. Menguap boleh. Kalau ngantuk cuci muka. Yuk, tidur bentar lagi. Nah, sekarang kita ke polio ya. Polio masuk di mana? Polio juga masuk di posisinya sama. Tapi ada yang beda. Bedanya adalah dari lahir itu anak sudah dikasih polio. Nih, sampai umur 1 bulan, jaraknya panjang. Selain dari paketan yang ikut bersama DPT tadi. Beda kan? Nah, paketannya itu sama-sama masuk DPT-nya, masuk polionya juga. Umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan. Nah, ini tuh masuk semua polionya. Bedanya cuma di waktu lahirnya dia ada satu tambahan. Ya. Nih, polio itu sekarang sudah jarang sekali, hampir tidak ada. Belum ada ditemukan sekarang. Jadi kalau ada satu kasus saja, ada anak di suatu negara ataupun Indonesia, misalnya di satu tempat saja, misalnya tetangga kalian kena polio, wah, itu hebohnya itu satu negara. Dia kejadian luar biasa, presiden sampai turun tangan. Kenapa? Itu artinya programnya pemerintah tidak jalan. Nah, berarti yang disalahkan itu dirunut, mulai dari yang pejabat tertinggi sampai kepala dinas kesehatan itu kena semua. Kalau satu anak saja ada terdeteksi polio. Kita lihat dulu ya. Ini satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu dari kuman yang disebabkan oleh virus polio, poliomyelitis. Dia menyerang batang otak dan saraf-sarafnya juga. Jadi medula spinalis dan motorik. Itulah kenapa karena dia kena area motorik, jadi dia tidak mampu untuk menggerakkan badannya. Ini adalah ceritanya atau isi dari virus polio itu sendiri. Ada beberapa strain, tapi strain nomor 3 itu yang kita fokuskan untuk dieradikasi. Ini adalah jalurnya, mulai dari masuk jadi penyakit polio itu, dia bisa ditemukan di sepanjang jalurnya ini. Tempat tinggal yang paling dia suka adalah di neural juga, sama. Tapi dia menyerangnya di daerah motorik. Kalau tadi sensorik, sekarang motorik. Nih, penularannya mirip, jadi dia dari feko oral, dari mulut ke anal, dari mulut kanal ya, jadi
mulai dari infeksi droplet, entah itu yang dia hirup atau dia makan, sampai ke tinjanya. Kalau tinjanya pun, cara penularannya adalah tinja yang infeksius, itu bisa menyerang anak yang lain. Hati-hati dalam membuang kotoran kita semua. Jadi zaman dulu belum ada WC, jadi mereka BO-nya di sembarang tempat kan, di kebun, di semak-semak. Nah, satu kuman polio yang berkembang biak di tinjanya, apabila tinjanya terkena anak yang lain atau orang lain, orang tersebut juga berpotensi bisa menularkan, jadi karier, pembawa kuman, atau dia sendiri yang terkena polio. Nah, itu bahaya. Itulah kenapa alasannya, ini ilmu tambahan ya, itu alasannya kenapa anak-anak bayi, lihat ya jadwalnya, anak-anak bayi itu mereka di polio paling cepat itu adalah pada saat sebelum pulang ke rumah. Dan sampai ada juga yang umur 1 bulan pada saat imunisasi BCG baru dia di polio. Saking takutnya untuk membuat penularan kuman. Jadi karena dia, kalau kita tetes polio, tetesnya kan lewat mulut. Nanti kan dia turun. Kumannya itu, meskipun dia vaksin, itu adalah kuman yang dilemahkan. Jadi kumannya akan turun sampai ke tinja. Tinjanya keluar, kalau fesesnya dia, popoknya dia buang sembarangan, atau ada partikel fesesnya yang menempel, kita tidak tahu, terus terkena orang lain, dia bisa kena ke bayinya kah atau siapanya. Bisa menular, dia sebagai karier atau sebagai penderita. Nah, itu bahaya dari feses yang dibuang sembarangan. Jadi itulah kenapa polio itu ditetes sebelum bayinya pulang. Jadi misalnya sudah packing dari rumah sakit, sudah mau siap-siap pulang, sudah mau say goodbye, nah baru ditetes polio 2 tetes. Jadi dengan harapan beol-nya nanti akan beol di rumah, bukan di rumah sakit. Bahkan ada yang nanti umur 1 bulan baru diimunisasi polio, dan itu boleh. Karena jarak polio di sini panjang, dari lahir sampai umur 1 bulan. Ya, nih, gejalanya adalah paling tidak 1 minggu, paling cepat 1-3 hari. Jadi karena ini kasusnya KLB, kalau ada, berarti sama. Satu kampung juga harus dieradikasi dengan vaksin polio kalau didapatkan. Dan susahnya adalah gejala dari polio ini tidak khas. Jadi tidak semua anak yang kena polio itu kakinya jadi bengkok, jadi tidak bisa jalan. Itu tidak. Jadi 95% dari kasus polio itu gejala klinisnya tidak khas. Kan khasnya itu yang kaki bengkok, yang nggak bisa jalan. Nah, gejala yang tidak khas itu misalnya cuma demam, atau berak-berak ringan, atau sakit tenggorokan, atau perutnya tidak enak, anaknya rewel, atau dia lemas. Nah, itu adalah gejala tanda yang tidak khas dari polio. Kita sangkanya cuma flu biasa, padahal itu adalah polio. Itu bisa. Nah, ini adalah gejala yang utama. Kalau gejala utama dia sudah sampai yang paralisis. Jadi yang habis demam, ototnya kaku, baru lumpuh. Dia lumpuhnya itu naik ke atas. Tapi dia tidak ada gangguan sensorik. Jadi gangguan sensorik misalnya dia masih tetap bisa pipis, dia bisa rasa, itu. Cuman kakinya saja yang lumpuh. Cara mendiagnosis adalah kalau dia klinisnya khas, itu kita bisa nilai dari gejala klinis, kalau perlu kita kultur. Tapi kalau kultur virus itu agak susah dan lama. Tapi kalau ada yang kita curigai polio, maka kita harus swab dan kita kultur. Nah, ini adalah DD dari polio. Ini sama-sama semuanya bisa menyebabkan lumpuh. Jadi ini penyakit lumpuh layu itu yang paling sering
dicurigai atau didede dengan polio adalah GBS. Si GBS ini adalah saudara tidak sedarah. Jadi dia penyebabnya polineuropati dan dia lumpuhnya itu dia simetris. Jadi dua-duanya dan naik ke atas juga sama, tapi dia simetris. Jadi dua kakinya kena lumpuh. Tiba-tiba layu. Jadi layu itu letoy, tapi tidak ada demam. Sedangkan kalau polio tadi dia asimetris, cuman biasanya satu kaki saja dan dia bisa disertai dengan demam. Gitu. Jadi kalau ada penyakit lumpuh layu itu kan belum bisa kita langsung bilang dia polio, nggak bisa. Jadi masih bisa GBS, masih bisa mielitis, encefalitis, bisa pokoknya masih beberapa macam. Kita cuma bisa suspek DD saja. Jadi kita akut fasit paralisis AFP. Jadi diagnosis adalah AFP, akut fasit paralisis. Jadi lumpuh layu. Nah, penyebabnya tidak tahu. Itu yang harus diperiksa dan dibawa ke dinas. Semua penyakit AFP itu harus kita curigai sebagai suatu polio. Padahal biasanya cuman peradangan saraf saja, saraf di kaki atau kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan lumpuh layu juga bisa. Tapi hati-hati, kita harus curiga dengan kemungkinan yang paling berat yaitu polio. Obat, tidak ada obatnya. Kalau sudah kena yang paralisis. Sebenarnya untuk pemberian imunoglobulin itu bisa, itu untuk mencegah perburukan saja, tapi tidak bisa mencegah kalau dia tipenya, tadi kan beberapa tipe yang polio. Tipe yang paling di bawah itu, tipe paralisis, itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Jadi kalau sudah kena, sudah goodbye. Yang namanya bisa berjalan itu sudah tidak bisa lagi. Anaknya sudah lumpuh, sudah pakai alat bantu jalan seumur hidup. Itu jeleknya. Fisioterapi dan ortopedi itu hanya membantu mobilitas saja. Jadi yang tadinya kakinya layu, itu dibuatkan alat bantu supaya dia bisa paling tidak jalan dengan penyangga. Dan tidak terlalu kaku lagi badannya kalau sudah di fisioterapi. Itu saja, tapi untuk menyembuhkan sempurna itu sudah tidak ada. Nih, deformitas otot. Jadi ototnya mengecil, kontraktur, ada bengkok, ada mengecil, pokoknya dia sudah tidak bisa jalan lagi. Nah, makanya sebelum kena, kita harus cegah. Cegahnya dengan imunisasi. Tuh, imunisasi polio ada dua macam ya. Ada polio oral, ini tetes ya. Bentuk vialnya mirip, tapi ini tetes. Yang ini adalah suntik. Tadi kita jelaskan bedanya yang pemerintah dengan yang paten. Kalau pemerintah, dia polionya terpisah. Jadi dia polionya ditetes. Kalau yang paten, dia disuntik. Sudah masuk di vaksinnya itu sendiri. Jadi satu kali suntik itu sudah ada polio suntiknya juga. Makanya anak-anak yang imunisasinya dengan imunisasi pemerintah atau pentabio, itu wajib mendapatkan polio suntik minimal satu kali. Normalnya atau bagusnya itu idealnya 2 kali. Tapi 1 kali saja kalau memang tidak cukup itu sudah bisa melindungi. Gitu. Tapi ya, jadi itulah bedanya yang pemerintah dengan yang paten. Nih, pada saat terjadi satu KLB, maka satu kampung atau satu kabupaten atau semuanya malah dilakukan eradikasi polio. Nah, itu gunanya survei itu untuk memantau riskesdas itu, riset kesehatan dasar pemerintah punya, itu untuk melihat berapa cakupannya imunisasi rutin yang dilakukan di seluruh Indonesia sampai ke pelosok daerah. Nah, kalau cakupan polionya kurang, maka dibuatlah suatu program yang namanya ERAPO atau eradikasi polio. Itu semua anak ditetes 2 tetes tanpa memandang status imunisasi. Misalnya kemarin baru imunisasi polio, hari ini ada
kegiatan ERAPO, maka dia akan ditetes lagi, dan itu tidak masalah. Gitu. Nah, ini yang lagi booming sekarang. Yang lagi booming adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. BIAN itu bukan BIAS ya. Kalau BIAS itu Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Itu nanti di kelas 1 sampai 6 SD. Kalau BIAN ini adalah karena kenapa dibuat BIAN oleh pemerintah? Karena ini. Nih. Gara-gara COVID kemarin, 2 tahun terakhir ini, anak-anak itu tidak ada yang di bawah imunisasi atau sedikit jumlahnya di bawah imunisasi. Karena takut kan, kita semua takut COVID lah, apalah semua. Akibatnya angka cakupan dari imunisasi itu menurun sampai setengahnya. Padahal sebelum COVID kita sudah mencapai 95%, bayangkan. Akibatnya apa? Kalau imunisasi turun, akibatnya tadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah itu muncul kembali. Bayangkan kalau anak-anak Indonesia ada yang difteri, bisa mati, ada yang polio, dia bisa cacat, itu kan nggak bagus. Nah, jadi karena angka cakupannya turun, makanya program terbaru yang dibuat sama pemerintah adalah BIAN. Nah, BIAN itu adalah intinya dia mengejar imunisasi. Nah, apa saja yang dikejar? Pertama adalah MR. MR atau campak rubella itu satu. Yang kedua adalah melengkapi imunisasi satu paket itu yang pakai pentabio tadi. Kalau belum lengkap DPT-nya dilengkapi, kalau campaknya belum lengkap semua dilengkapi. Jadi dikejar, kita kejar. Dikejarnya kemana? Bisa ke sekolah, ke mana? Ke vaskes, semua yang bisa dikejar-kejar. Ini adalah salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah Jakarta. Dan ini juga sama dari satu Indonesia juga begini. Jadi semua diimunisasi MR tanpa melihat status imunisasi, itu satu. Dan kedua, semua imunisasi dilakukan kejar. Dari dulu memang sudah dikejar, cuman sekarang imunisasi kejar namanya, itu biarpun dia misalnya datang sudah umur 2 tahun, 3 tahun, dia belum pernah diimunisasi sama sekali sejak dia lahir. Karena 2 tahun yang lalu masih COVID. Makanya imunisasinya itu biarpun dia sudah 2 tahun itu tetap dimasukkan, disuntik di anaknya untuk mengejar imunisasi yang tidak didapatkan waktu bayi. Biarpun dia sudah jadi anak sekarang kan sudah besar. Nah, dan itu gratis dan dibuka di semua layanan kesehatan. Nih, meskipun dia ada sakit, tapi kalau sakitnya ringan, dia bisa tetap divaksin. Yang penting dia tidak demam lebih dari 38 derajat. Ya, itu kuncinya. Jadi kalau dia cuman dok bisa nggak dibawa anakku imunisasi padahal dia batuk. Kalau dia batuknya ringan, anaknya aktif, dia tidak demam, itu bisa diimunisasi. Nggak apa-apa. Sampai 5 jenis sekaligus, 6, 7 boleh. Bayangkan itu 7. Kalau 5 itu kan kalau pakai vaksin pemerintah ya, 5 kan tadi berarti pentabio itu suntik paha kiri. Paha kanannya misalnya polio suntik 1. Paha kiri itu tadi pentabio, yang 5 itu DPT HIV hepatitis. Paha yang satunya itu polio suntik, ya kan? Mulutnya ditetes pakai polio tetes, lengannya disuntik untuk MR. Jadi bayangkan satu badan itu disuntik semua. Jadi berapa vaksin itu masuk? 5, paha satunya 6, di lengan 1, 7, mulut 1, 8. 8 vaksin masuk bersamaan. Itulah yang dinamakan dengan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi anak nasional gitu. Jadi sampai 9, bayangkan bisa. MR digabung bersama DPT, pentabio itu bisa. Ya. Jadi nggak ada yang bilang, nanti deh bulan depan. Nah, kita nggak tahu bulan depan, siapa tahu bulan depan anaknya demam, nggak jadi lagi imunisasi. Makanya kita kejar dengan cara itu. Paha kiri, paha kanan, mulut, sama lengan. Kalau mau tambah lengan kiri, lengan kanan, boleh juga. Gitu. Kalau mau bersamaan misalnya paha, satu paha misalnya
Lengannya dia nggak suka, mau paha kiri boleh. Jaraknya 2,5 cm, itu bisa. Itu adalah ilmu terbaru yang kita dapatkan dan itu diterapkan di semua vaskes kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit. Jadi kalau lihat ponakan kalian, anak kalian, anak teman atau siapapun dekat rumah belum imunisasi, suruh ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, itu gratis. Supaya tadi tidak polio, tidak difteri, tidak tetanus, tidak, kalau tipes susah ya, karena tipes itu bukan imunisasi yang di-cover sama pemerintah. Jadi memang dia harus membayar kalau mau imunisasi tambahan seperti itu. Tapi untuk yang wajib itu wajib dan harus dan gratis. Ya. Oke. Karena saking takutnya, karena begitu urgennya ini kegiatan, makanya dilakukan 2 tahap. Kenapa dilakukan 2 tahap? Supaya lebih terfokus. Jadi tahap 1 buat daerah barat, tahap 2 daerah timur. Gitu. Atau dibalik, tahap 1 buat yang di daerah timur, tahap 2 buat daerah barat, itu bisa. Tapi sampai sekarang Bian itu masih bergerak. Ini kan dia bilang Mei dan Agustus. Cuman sekarang masih bisa. Oke, pas. Terima kasih. Azan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu. Karena kayaknya dokter Nur Mualimah sudah mau masuk. Dan kalian bisa istirahat dulu untuk sholat asar. Oke? Ujiannya akan berputar soal yang di slide. Jadi nanti slide akan dibagikan. Nanti saya akan berikan ke dokter Muca. Minta ke dokter Muca. Ya? Ada yang mau tanya? Tidak ada, ya sudah. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Oke, sama-sama.